Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun, sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya membaca bagian firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah janganlah khawatir. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah janganlah khawatir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah satu persoalan atau salah satu persoalan yang kelihatannya kecil, namun seringkali menjadi masalah besar dalam kehidupan ini adalah kekhawatiran. Mengapa? Karena dampak dari khawatir akan membuat orang cenderung emosi, cenderung mengambil langkah-langkah yang nekat untuk melupakan hal-hal negatif, dan kemudian berkata-kata juga negatif. Saudara, mengapa saya katakan mereka bertindak dengan pikiran negatif dan membuat keputusan dengan pikiran negatif karena kekhawatiran mereka? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sementara kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Alkitab jelas berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang akan memelihara kamu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, persoalannya adalah kita sering kali menyimpan kekhawatiran dalam hidup kita. Masalah kecil yang terus ditanam dalam pikiran dan akhirnya menjadi kekhawatiran yang akan mengikat dan membelenggu kita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran hidup? Dari pembacaan kita, kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6,
Dari pembacaan kita ayat 33 sampai dengan ayat 34, kita memperhatikan di sana. Saya menyimpulkannya yang pertama, bagaimana supaya kita bisa bebas dari kekhawatiran hidup. Yang pertama, mulailah bergaul dengan orang-orang yang tidak membuat kita tambah khawatir. Sekali lagi, kita harus memulai bergaul dengan orang-orang yang tidak membuat kita tambah khawatir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya di sekeliling kita ada orang-orang yang dapat membuat kita tambah khawatir. Orang-orang yang dapat membangkitkan iman juga ada di sekitar kita. Orang-orang yang memberi semangat dan dorongan untuk semangat itu juga ada. Itulah sebabnya kita harus bergaul dengan orang-orang yang tidak menambah atau membuat kita tambah khawatir. Tuhan tempatkan mereka selalu ada di sekitar kita. Dan kita juga hari ini bertemu dengan orang-orang yang juga menambah kekhawatiran kita. Saya ada mengambil kesimpulan bahwa kekhawatiran itu penyakit menular, saudara. Kalau kita terus bersama dengan orang-orang yang khawatir, maka kita pun akan menjadi orang yang khawatir. Yang tadinya kita tidak memikirkannya, akhirnya jadi memikirkannya. Sebab orang yang khawatir itu sering indoktrinasi. Alkitab sudah berkata kepada kita bahwa pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran hidup? Yang kedua, kita harus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Dengan belajar firman Tuhan, kita bisa bertahan. Yang ketiga, kita harus melawan setiap pikiran-pikiran negatif kita dan kita membuangnya. Dan kita harus belajar bersyukur setiap hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari-hari ini saudara terikat dengan kekhawatiran hidup, dan ini sudah terlampau, sudah susah dan sulit dilepaskan, hari ini adalah hari bagi saudara untuk dibangunkan kesadarannya, agar melepaskan diri dari kekhawatiran. Firman Tuhan berjanji kepada kita, asal saja saudara mau terbuka bagi Tuhan, maka Tuhan bekerja membebaskan setiap kekhawatiran dalam hidup saudara hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, berkati istri dan anak-anak kami, berkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan berkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkuasa menyembuhkan, memulihkan mereka. Jikalau ada keluarga kami saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.